Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semuanya sehat ya di rumah, tetap di rumah. Saya akan melanjutkan materi kemarin kan sudah kita membahas mengenai tahapan-tahapan di dalam budidaya. Salah satunya yang pertama yaitu bagaimana kita menyediakan bahan tanam. Nah, bahan tanam itu apa sih sebenarnya? Jadi bahan tanaman itu merupakan bagian dari tanaman yang akan digunakan untuk memulai atau mengawali suatu budidaya. Jadi kalau misalnya kita akan menanam cabai, berarti kita bahan tanamnya adalah bisa benih atau biji. Nah, secara agronomis bahan tanaman itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benih dan bibit. Jadi kalau benih itu bahan tanam berupa biji, sedangkan bibit itu adalah penggabungan antara yang secara generatif, yaitu dengan kita melalui penyemaian terlebih dahulu, baru kita transplanting bentuk bibit. Nah, perbanyakan yang berasal dari biji kita namakan dengan perbanyakan secara generatif. Jadi kalau dari biji itu namanya perbanyakan secara generatif. Sedangkan kalau dari bibit adalah perbanyakan secara vegetatif. Karena kita bisa menggunakan atau kita bisa menggabungkan antara generatif dan vegetatif. Jadi kita ada tiga, yaitu dari generatif, kemudian vegetatif dan generatif vegetatif. Kemudian untuk perbanyakan generatif, yaitu perbanyakan dengan menggunakan benih atau biji. Jadi kalau benih itu bahan tanaman berupa biji, nah biasanya tidak hanya biji yang kemudian hasil panen kemudian kita gunakan untuk benih, tidak. Jadi benih itu harus melalui masa atau waktu tertentu yang bisa digunakan untuk syarat digunakan sebagai benih. Kemudian keunggulan pembiakan dengan menggunakan benih atau secara generatif, yaitu mudah untuk penanaman karena langsung bisa kita tanam, tidak memerlukan wadah atau tempat yang besar, sehingga dalam jangka waktu tertentu kita bisa langsung memanfaatkannya. Kemudian benih yang berukuran lebih kecil dengan tanaman induknya sehingga dapat dihasilkan jumlah yang besar. Jadi biasanya untuk hasil generatif ini perakarannya biasanya kuat. Oleh karena itu biasanya bisa digunakan sebagai understem atau batang bawah yang bisa digunakan untuk misalnya grafting atau penyambungan atau okulasi dan lain sebagainya. Kemudian bahan tanam dalam perkembangan biakan generatif yang berasal dari biji itu bisa ditanam secara langsung, bisa ditanam secara tidak langsung. Jadi kalau kita menanam langsung seperti tanaman biasanya benih-benih yang berukuran besar, kemudian nilai ekonomisnya juga tidak begitu tinggi. Jadi seperti misalnya kangkung, bayam, itu kan juga benihnya kecil tetapi nilai ekonomisnya tidak seperti misalnya sawi. Dimana kalau misalnya benih-benih ini kita tanam langsung ke lahan, maka pada saat kita siram atau kena hujan, maka benih ini akan terikut oleh aliran air. Oleh karena itu perlu dilakukan persemaian terlebih dahulu. Nah, tentunya penanaman langsung itu ada keuntungan dan kelemahannya. Jadi kalau keuntungannya kita tidak repot-repot memindahkan tanaman, ya. Kemudian
sebelum ditanam kita tidak perlu menyeleksi, ya. Jadi benih langsung kita tanam. Kemudian kelemahannya kalau tanam langsung itu biasanya apabila tanaman itu berupa pohon, maka diperlukan waktu yang relatif lama. Jadi misalnya kalau kita menanam mangga yang berasal dari biji dengan yang berasal dari hasil cangkok atau mungkin dari penyambungan, itu biasanya untuk menghasilkan itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kalau menanam menanam secara tidak langsung. Kemudian bisa-bisa hasilnya mempunyai sifat yang tidak sama dengan induknya. Kemudian untuk perbanyakan tanam secara generatif ini, biasanya tanaman ini terus-menerus diperbanyak dengan bijinya. Nah, kalau kita setiap kali panen, kemudian kita ambil bijinya, kita tanam, kemudian tanaman ini tumbuh lagi, kemudian hasilnya kita tanam lagi, maka hasil selanjutnya itu akan mengalami kemunduran. Jadi mungkin terjadi sifat-sifatnya berubah, ya. Jadi misalnya bisa rasanya mungkin tidak semanis yang pertama. Kemudian tentunya kalau kita mau menanam dari biji, kita memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau mungkin kalau kita melakukan grafting atau mungkin cangkok 5 tahun kita sudah bisa memetik hasilnya. Tetapi kalau dengan tanaman yang berasal dari biji, maka waktunya tentunya kalau kita mau manen juga lebih lama. Kemudian perakarannya, kalau untuk yang dari biji itu memang perakarannya kuat, sehingga dia akan kokoh tumbuhnya. Beda kalau tanaman yang berasal dari misalnya grafting, hasil grafting atau mungkin cangkok, maka perakaran tanamannya itu kurang kuat, sehingga mungkin bisa saja kena angin, kemudian roboh dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya saudara akan menanam, ya, menanam suatu komoditas hortikultura, yang harus saudara ketahui yaitu yang pertama yaitu luas lahan dulu. Tanaman, mungkin jenis tanaman apa yang akan ditanam. Ya, jadi karena apa? Karena setiap tanaman mungkin jarak tanamnya tetapi memang jaraknya akan berbeda. Sehingga kita harus tahu dulu kebutuhan jenisnya, kemudian luas lahan yang akan ditanami berapa, kemudian kita juga harus mengecambahkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menggunakan benih-benih yang bukan beli, ya, dari pabrik benih, sehingga kita harus tahu daya kecambahnya sekian, sehingga kita tahu nanti untuk menghitung kebutuhan benih dengan rumus seperti ini, maka nanti kita tinggal memasukkan. Kalau misalnya luas lahan itu yang akan ditanami 1000, kemudian jarak tanamnya misalnya 50 kali 50, kemudian daya kecambah benih 85%, karena dari hasil kita mengecambahkan yang tumbuh dan baik dan normal itu 85 dari 100, maka itu kita kalikan 100%, itulah daya kecambahnya. Kemudian berapa setiap lubang tanam yang akan kita tanam? 1, 2, atau 3? Itu juga harus diperhitungkan. Kemudian kita juga harus tahu bobot benih 100 biji atau 1000 biji. Karena apa? Karena nanti kalau ketemu kebutuhan benih, kita tidak tahu bobotnya, maka kita nanti misalnya ketemu 150.000 benih.
apakah kita nantinya membeli di toko itu, membeli benih 150.000 benih? Tidak mungkin. Oleh karena itu misalnya bobot 1000 bijinya 10 gram, maka kita tinggal membagi, ya, jadi 150.000 dibagi 1000 kali 10 gram. Nanti akan ketemu berapa kebutuhan benihnya. Jadi itu. Nah, nanti untuk contoh-contohnya nanti akan saya saya WA-kan. Tapi juga cari mungkin nanti untuk saya beri soal untuk dikerjakan di rumah. Kemudian sesudah kita tadi, karena ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ini kalau kita tidak langsung, jadi seperti sayuran-sayuran yang punya nilai ekonomis tinggi, maka kita harus menyemaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyemaikannya? Tentunya kita harus membuat bisa kita menggunakan tray atau tempat untuk pesemaian. Jadi kemudian kita bisa menggunakan pot atau kita bisa menggunakan bak yang sudah berisi media tanam. Nah, media tanamnya itu biasanya kompos dengan tanah perbandingan 1:1. Kemudian kalau yang ditanam langsung, tentunya langsung kita tanam di lapang. Tinggal kita membuat jarak tanam dari bedengan itu, kemudian berapa jarak tanamnya, langsung kita tanam. Nah, kalau kita membuat sendiri, kalau kita akan menyemai, misalnya dalam skala kecil, maka bisa kita menyemaikan, bisa menggunakan bekas styrofoam, ya. Kemudian kita isi dengan media pasir, kemudian kita siram terlebih dahulu, jadi pasir yang sudah pasir yang bersih, kemudian kita kita susun di media tersebut benih yang akan kita tanam. Jadi kalau misalnya jarak tanamnya itu kita buat misalnya hanya 5 cm, jadi kita tanam, kemudian kita tata, kemudian kita pelihara, ya, kita tutup, jadi kita tutup dengan pasir lagi tipis. Jadi jangan terlalu, kemudian nanamnya juga jangan terlalu dalam. Supaya apa? Supaya kotiledon atau plumul, kotiledon yang keluar atau plumul itu bisa menembus ke atas sehingga cepat tumbuh. Nah, apa sih yang pertama kali kalau kita melakukan perkecambahan? Yang keluar pertama kali adalah biji. Jadi biji yaitu radikal. Radikal itu adalah calon akar. Kemudian diikuti oleh plumul atau calon tunas. Nah, pada tahapan tertentu radikal itu akan tumbuh menjadi akar primer. Jadi nanti sebenarnya ada ada videonya. Jadi nanti mungkin saya sampaikan untuk minggu depan. Jadi bagaimana sih kok bisa keluar radikal, karena di situ nanti ada jenis yang kotiledonnya itu keluar ke dalam permukaan tanah, tapi ada yang tetap tinggal di dalam tanah. Nah, ini jadi berdasarkan pada letak kotiledon itu ada yang namanya tipe epigial, di mana tipe epigial ini kotiledon atau keping bijinya itu akan terangkat ke atas. Sedangkan yang hipogeal itu kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah. Contohnya apa? Yang epigial itu biasanya pada tanaman dikotil. Jadi tanaman yang mempunyai keping 2. Kemudian yang hipogeal itu biasanya pada tanaman monokotil, contohnya jagung. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau yang pada jenis kacang panjang
itu kotyledonnya akan terangkat ke atas. Kemudian sesudah itu baru plumul keluar, di situ kemudian membentuk suatu tanaman di mana di situ ada hipokotil, yaitu batang akan terbentuk. Sedangkan untuk yang hipogeal itu tetap, jadi kotyledonnya itu tetap di dalam tanah, tetapi kemudian akar itu akan keluar terlebih dahulu, kemudian baru di antara endospermnya di dalam benih itu akan keluar plumul. Nah, ini jadi kalau untuk ini kacang tanah ya. Kemudian kalau jagung itu tetap di dalam tanah. Sedangkan kalau untuk jenis epigeal, jadi kotyledonnya itu akan terangkat ke atas dan dia ini sebagai cadangan makanan. Jadi kotyledon ini sebagai cadangan makanan. Sampai tanaman itu sudah keluar daun, batang lengkap, baru dia akan runtuh sendiri. Nah, ini adalah cara perhitungan untuk persentase berkecambah. Jadi nanti saudara pada saat mau menanam mesti ini harus dilakukan. Supaya apa? Supaya nanti kita kalau misalnya kita butuhnya hanya 2 kilo, tapi kalau kita tidak menghitung, bisa-bisa kita membelinya 3 kilo atau mungkin lebih. Nah, ini kan suatu pemborosan. Oleh karena itu sebelum saudara menanam, saudara harus menghitung dulu kebutuhan benih. Nah, di dalam kebutuhan benih itu salah satunya tadi sudah saya sebutkan ada persentase perkecambahan. Jadi kalau misalnya saudara tidak membeli benih yang bersertifikat atau benih yang dari pabrik itu, maka saudara harus menghitung terlebih dahulu daya kecambah. Kemudian laju perkecambahan itu untuk menentukan berapa lama sih waktu untuk yang digunakan untuk tumbuh suatu benih. Nah, kemudian nilai puncak itu juga, tapi ini kalau yang lainnya tentunya tidak begitu ini ya, jarang dilakukan. Tetapi yang jelas kalau untuk persentase perkecambahan dan laju perkecambahan itu biasanya mesti dilakukan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti seperti kalau ada benih tumbuh. Jadi kalau kita mau mengecambahkan sejumlah 20 benih, kemudian sesudah berkecambah, jadi sudah mungkin 7 sampai 10 hari sudah tumbuh. Nah, di situ yang tumbuh normal, tumbuh memang, tetapi yang normal hanya 4. Kemudian yang tidak normal itu 14. Jadi misalnya bengkok atau tidak lurus, kemudian mungkin daunnya terkena dimakan hama. Nah, ini bagaimana cara menghitung daya kecambahnya? Jadi untuk persentase potensi tumbuh pada benih kacang panjang adalah 90%, ya. Sebenarnya persentasenya dari 14 per 20 dan daya kecambahnya adalah 20%, karena hanya 4 yang bisa kita gunakan sebagai benih. Sehingga di situ 4 per 20 kali 100%, sehingga ketemu 20%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk supaya saudara nantinya mendapat untuk pengetahuan saudara pada saat saudara melakukan budidaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.